tanpa kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapatkan apapun. Karena tanpa Tuhan, tanpa perintah Tuhan, maunya kita sendiri tidak akan menangkap apa-apa. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana pesan Tuhan melalui Bapak Gembala Pembina dari sisi yang lain. Semua sudah menyampaikan, setiap pengkhotbah sudah menyinggung semuanya. Tapi hari ini saya mau menegaskan bagaimana kasih Yesus kepada kita semua. Jadi tema daripada firman ini adalah kasih Yesus. Di dalam satu perikop, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, kita baca sama-sama ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Stop dulu. Ya, saya minta buka ayat 14 dulu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi peristiwa ini yang keberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Ketiga kali. Kembali ke ayat 1. Nah, saudara yang kekasih, di sini ada orang, ya, ada murid-murid Tuhan Yesus, ada 7 murid Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, perhatikan, supaya kita ini tidak mengikuti sikap mereka ini. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid yang lain. Nah, saudara yang kekasih, di sini ada Simon Petrus. Simon Petrus ini banyak sekali mengalami mujizat Tuhan Yesus. Ya, dia berjalan di atas air. Ya, dia juga termasuk salah satu murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada 3 orang. Nah, lalu saudara yang kekasih, di dalam peristiwa ini, di 7 murid Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka. Saudara ingat, Simon Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang masuk dalam kategori sangat disayangi oleh Tuhan Yesus lebih daripada yang lain. Tetapi apa yang terjadi di dalam hidupnya? Padahal ini Tuhan Yesus sudah 3 kali ketemu dengan mereka. Di dalam ayat 14. Tapi di dalam ayat 3 ini, Simon Petrus ini menjadi komandan daripada 7 murid ini, lalu menghimbau, berkata kepada murid yang lain, aku mau pergi menangkap ikan. Berarti ini kembali kepada profesi yang lama. Saudara yang kekasih, akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Coba saudara lihat dirimu sendiri. Dalam putus asa, dalam lupa. Ya, lupa kalau sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, janjinya Tuhan Yesus apa? Ya, lupa saudara. Makanya Simon Petrus ini karena lupa. Saya tidak tahu karena kurang fokus atau lebih gede persoalan yang dia hadapi daripada pesan Tuhan. Kan saudara, Tuhan Yesus sudah ngomong yang lalu-lalu. Aku akan dibeginikan, aku akan ditangkap, aku akan ini. Tapi kenapa murid-murid ini termasuk Simon Petrus
Kok lupa? Padahal kebangkitannya sudah 3 kali ketemu. Ini gambaran daripada kita semua. Saya percaya dalam ruangan ini tidak ada. Tapi kalau ada, yuk sama-sama belajar. Ya, jadi saudara yang kekasih, dia lupa apa yang dipesankan Tuhan Yesus. Dia lupa, dia tidak fokus kepada apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sudah 3 kali. Ketiga kalinya berarti 2 kali kan. Saudara, bahaya dalam lupa. Kalau kita lupa firman Tuhan, kita bisa putus asa seperti Petrus. Sampai akhirnya dia ngomong kepada teman-temannya yang lain, akhirnya mereka berangkat lalu naik ke perahu. Saudara, di situ dikatakan, kami pergi juga dengan engkau. Bahaya ajak-ajakan di dalam tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam lupa akan janji Tuhan Yesus. Jangan sampai kita ini lupa ajaran Tuhan Yesus. Kita, saudara, boleh lupa pada kami. Tapi ajaran Tuhan Yesus yang kami ajarkan itu yang harus saudara ingat. Saya bulan Januari ke Makassar, kota kelahiran saya. Nah, waktu di sana ada satu anak rohani kita, memang hubungan kita terus baik. Lalu kemudian datang bertemu dengan saya, dengan papi. Nah, lalu dia bawa suaminya, dia bilang, ini kenalkan, ini mami rohani kami di Hong Kong. Aku seperti ini sekarang karena mereka. Saya bilang, no, bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, saya bilang sama dia, kamu bisa begitu karena kamu respon terhadap ajaran kita. Kalau enggak respon, ya masuk keluar cuma datang mengisi waktu aja. Ya, yang penting ini kan sudah mau musim panas, nunut AC dulu sebentar. Iya Pak ya? Nah, lalu duduk di sini, begitu ada ajaran teguran, mami ngoceh aja. Saya tidak nuduh saudara, ini saya yang punya perasaan. Kalau salah minta maaf. Tapi kalau memang iya, ayo tobat sama-sama. Saya bilang sama dia begitu. Kalau kamu tidak respon, akan pelajaran-pelajaran itu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi karena kita, yaitu tadi kolaborasi, kerjasama, meresponi pelajaran yang kita sampaikan. Bukan cuma kami berdua, kan di sini banyak guru, banyak pengkhotbah, pemimpin pujian. Iya toh? Kalau tidak meresponi ya percuma, hanya datang di sini nyanyi, enggak tahu nyanyi apa tadi. Ya, terus kemudian selesai, mami ngoceh aja, udah selesailah mami. Saudara, saya mau ngajarkan sesuatu kepada saudara. Satu kali waktu itu masih ada cabang di Guangzhou dan kita di sini baru 1-2 tahun. Lalu kemudian saya selalu menekankan peristiwa ini. Saya tidak tahu anaknya sudah ada di mana sekarang, saya berharap sih dia bertumbuh di Indonesia. Pada waktu itu saya pulang dari Guangzhou, karena saya yang tugas ke sana, saya tanya papi, karena papi yang khotbah. Pi, tadi siang di ibadah puji-pujiannya apa? Yang mimpin pujian siapa? Puji-pujian. Nah, lalu kemudian khotbah yang disampaikan apa? Oh ya, sudah ngerti. Nah, apa yang terjadi besoknya jam 10 saya itu ditelepon salah satu temanmu. Teman tuh saya baru ngomong shalom, wah marah-marah, pokoknya marah besar. Ya, marah besar, mempersalahkan majikan, mempersalahkan Tuhan dalam peristiwa ini. Saya dengerin, saya enggak bilang, kamu, saya dengerin aja. Setelah itu saya ngomong begini, kemarin minggu kamu datang ibadah. Ya, puji-pujiannya masih ingat enggak? Terus firmannya, ya papi yang bawa. Iya, saya enggak tanya siapa yang khotbah. Saya tanya siapa firmannya apa.
Terus saya bilang gini, oke, tutup dulu teleponnya, kamu tanya teman yang bersama-sama kamu pergi ke gereja. Setelah itu nanti kamu telepon saya balik. Apa yang terjadi saudara yang kekasih, dah dia tutup dulu, saya bilang saya tunggu 1 sampai 2 jam, terserah, mau 3 jam, terserah. Pokoknya kalau kamu sudah ketemu dengan temanmu yang pergi ke gereja kemarin sama kamu, baru kamu telepon balik. Apa yang terjadi saudara? Telepon pertama marah-marah, ya telepon pertama tuh wah pokoknya ndak ada ingatan Tuhannya itu baik. Tapi telepon kedua sudah, shalom mami, hahaha, puji Tuhan mami. Loh, kenapa kok jadi berubah? Apa sebabnya coba? Siapa tahu? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Saudara, masalah yang dia marah-marah tadi pagi itu sudah dijawab oleh Tuhan kemarin Minggu. Halo? Makanya saudara, ya kalau kita pergi ibadah jangan cuma ya pemimpin pujanya lucu. Khotbahnya mami begini. Enggak. Jadi saudara, peristiwa khotbah kemarin atau hari ini itu mempersiapkan diri kita ke depan ini. Jika ada masalah-masalah yang kita hadapi, sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Tinggal saudara tanya ke Tuhan. Ini masalahku apa Tuhan? Ya Tuhan ingatkan apa yang kamu sudah dengar kemarin itu yang menjadi jawaban daripada persoalan kita. Amin. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang yang setia ada di dalam ruangan ini, apalagi penilik, gembala kol, sekretaris, senior-senior yang sudah jadi ini, saudara menyeret kembali teman-temanmu kepada keduniawian. Seperti Simon Petrus ini. Coba saudara, lalu kemudian mereka berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu. Saudara yang pengajarannya yang ini, saudara yang kekasih, Petrus tidak mendengarkan perintah Tuhan Yesus. Yang dibesarkan adalah masalahnya. Lalu ngajak teman-temannya. Saya walaupun tidak ngomong, ayo ikut dengan aku. Tapi dia berkata, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau kembali ke profesiku yang lama. Tuhan Yesus yang kita harapkan ini, wah mungkin dia sudah ngomong macam-macam. Nah apa yang terjadi? Teman-temannya akhirnya kami mau pergi juga dengan engkau. Lihat, perhatikan Petrus tidak menunggu perintah Tuhan. Padahal sudah 2 kali, ketiga kalinya bertemu. Perhatikan baik-baik ya. Nah lalu kemudian ayat selanjutnya. Ya, mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tanpa perintah Tuhan Yesus. Tanpa kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Ingat baik-baik. Itu sebabnya kenapa Pak Niko selalu menekankan kepada kita untuk hidup intim. Hidup rukun, hidup dengan Tuhan Yesus. Selalu memperhatikan saat teduh. Selalu memperhatikan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, tanpa perintah Tuhan, maunya kita sendiri tidak akan menangkap apa-apa. Makanya saudara saya enggak sembarang. Saya ikut pergi lihat tempat, saya cuma berdoa. Saya bilang, apakah ini Tuhan yang engkau mau? Melalui peristiwa-peristiwa yang lain, apakah Tuhan mau ini? Tuhan bilang, ya ini yang aku mau supaya berkembang penuaian jiwa yang luar biasa. Siapkan dirimu semua untuk menuai.
Bukan cuma ikut-ikutan, amin. Tapi tidak mengalami, percuma saudara. Ayo kita ngalami, walaupun cuma satu jiwa yang saudara mengikuti saudara. Saya selalu dapat rema. Bahkan saudara saya dapat rema di dalam Sakaria 8. Saudara satu persatu ini akan diikuti paling sedikit 10 orang. Makanya saya selalu menekankan saudara ikut kom. Dalam mengikut kom ini bukan cuma untuk saudara persiapkan diri. Tapi kalau saudara diikuti orang lalu saudara ditanyai. Saya melihat kemarin ada yang tidak datang ikut kom 200 karena pernikahan. Aku kan tidak mau menikah. Bukan soal kamu tidak menikah. Tapi apa yang kamu akan jawabkan kepada orang-orang yang bertemu dengan kamu masalah pernikahan. Ayo. Ini kita dipersiapkan untuk menjawab. Untuk menjawab orang-orang yang ada di sekeliling. Bukan cuma kita mah sudah pasti tahu. Kalau tahu. Lah kalau enggak tahu, ayo mau jawab apa? Meskipun kamu enggak menikah. Ya kayak Mbak Napsi ambil keputusan untuk tidak menikah. Tapi apakah tidak ada orang yang datang tanya pada dia? Napsi ada enggak yang datang tanya tentang pernikahan? Ada lah tuh. Ya saudara, kita belajar itu bukan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri iya pasti. Tapi kalau ada orang tanya sesuatu kepadamu tentang ketuhanan, tentang pernikahan, tentang jaga anak, tentang suami, tentang ini. Kamu tidak bersuami. Tapi saudara karena saudara sudah diperlengkapi lewat kom. Saudara bisa menjawab lewat pelajaran di kom itu. Amin. Ya, seperti saudara yang kasih. Nah kita lihat sekarang mereka tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Makanya saya kasih tema yang memang dari Pak Niko juga. Kasih Yesus. Ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang. Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Bahwa itu adalah Yesus. Karena buntu pikirannya. Yang dipikir cuma ikan. Iya kan? Yang dipikir bagaimana ambil berkat-berkat. Ternyata karena bukan Tuhan Yesus yang perintah. Ya tidak dapat apa-apa. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan. Di situ dikatakan. Tuhan Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu. Bahwa itu Yesus. Kenapa tidak tahu? Karena fokusnya ikan. Mereka ini semua ahli perikanan. Karena mereka ditangkap Tuhan Yesus dari profesinya nelayan. Setiap nelayan itu pasti tahu jam berapa ada ikan. Ikannya gede-gede apa tidak. Dalamnya air bagaimana. Mereka sudah semalam-malaman. Tapi ingat karena tidak ada pesan Tuhan. Tidak ada perintah Tuhan. Di situ maka dikatakan tidak menemukan atau mendapatkan apa-apa. Jadi mari kita sadar. Tidak mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara tidak dapat apa-apa. Amin. Nah lalu kemudian ayat yang kelima. Luar biasa saudara. Ya. Kata Yesus kepada mereka. Sudah mereka tidak kenal. Lalu Yesus berkata. Hai anak-anak. Sudah disapa loh. Hai anak-anak, lalu apa kamu mempunyai lauk pauk? Orang yang lapar, orang yang gagal, orang yang ngantuk, orang yang capek, pasti ketus. Ya Pak ya? Ngaku aja lah. Saudara lapar, saudara ngantuk, saudara capek. Kalau ditanyai majikan pasti ketus kan? Tapi di sini enggak.
semua tetap damai sejahtera sukacita. Coba bandingin dengan murid Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus loh yang tanya, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Waduh, mungkin ada yang gini, "Dah. Tanya-tanya, sudah tahu orang lapar, sudah tahu orang capek, sudah tahu orang ngantuk. Tanya-tanya lagi." Tapi kasih Yesus itu luar biasa. Kalau seandainya saya jadi Yesus, saya bisa-bisa enggak tahu saya apain itu orang. Untungnya saya bukan Tuhan Yesus. Tapi kita tetap harus belajar. Ya, jangan memelihara ketusnya, jangan memelihara capeknya, jangan memelihara laparnya. Lapar akan kasih Tuhan, iya. Tapi lapar secara jasmani jangan dipelihara. Mari kita buang jauh-jauh. Nah, apa yang terjadi saudara Tuhan Yesusku luar biasa. Ya. Di dalam ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Nah saudara yang aneh, ya Tuhan Yesus itu dahsyat. Kok bukan di sebelah kiri? Kenapa kok Tuhan Yesus berkata di sebelah kanan? Ini saya percaya ini menguji ketaatan mereka. Meskipun mereka tidak kenal, ya lupa kepada Tuhan Yesus, mungkin juga lupa suaranya. Tapi masih ada benih kecil-kecil di hatinya. Mungkin tinggal 1%, ya wes lah, tebarkan aja lah, yus dapat tidak dapat ya udahlah. Jangan sampai itu. Tapi kita semua iso ora iso. Nah, jadi saudara apa yang terjadi? Begitu mereka menebarkan jala di tempat yang kanan, tahu-tahu loh ini tidak masuk akal. Di dalam semalam-malaman masuk ke tempat danau yang dalam, nggak ada ikannya. Lah ini danau yang dangkal, tinggal mereka akan naik ke ini, naik ke darat. Lah tempat yang dangkal kok ada ikannya. Saudara yang kekasih, inilah yang namanya Tuhan kita itu luar biasa. Dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bukan soal kanan kiri, tapi saudara Tuhan kita Yesus itu luar biasa. Saudara saat ini mungkin sedang mengalami hal-hal yang dialami oleh engkau capek, engkau marah, engkau kecewa, engkau mungkin sedang lapar, capek, ya, lelah. Mungkin dimintain terus dari keluargamu di Indonesia. Tidak usah ngomel. Datang kepada Tuhan Yesus. Ceritakan kepada Tuhan Yesus. Saudara saya kalau punya persoalan pada keluarga atau pada suami, saya enggak usah ngomel. Saya diem, lalu saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya tanya, saya bilang sama Tuhan, kau lihat peristiwa begini. Kalau aku salah, ampuni aku. Tolong supaya aku sadar, supaya aku bertobat. Supaya semuanya berjalan dengan damai sejahtera sukacita karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu mereka sudah menyadari, mereka lalu terjadi ayat yang ke-7, sadar, ya. Mereka sadar sepenuhnya, bahkan termasuk murid-murid Tuhan. Di situ dikatakan murid Tuhan yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Sadar, ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian. Nah ini saudara yang kekasih, saya mau selipkan. Dia kenapa pakai baju, kenapa enggak langsung aja lari ke darat peluk Tuhan Yesus. Tapi di sini ada etika. Sekarang sebentar lagi dan bahkan sekarang sudah musim
panas. Yuk kita pakai pakaian yang cukup kain. Jangan sampai pakaian yang tidak cukup kain. Saya suka lihat kalau saya jalan. Ya tentu bukan anak sini, tentu bukan anak pengikut Yesus. Pakai baju yang di sininya ditunjukkan, yang di sininya, wah kakinya. Lalu kemudian ada pakis wetan. Nyolek. Bukannya marah tapi malah genit. Ini etika saudara. Ini ada ajarannya. Petrus mengenakan pakaiannya. Artinya untuk menghadap ke Tuhan Yesus harus pakaian lengkap. Meskipun itu lagi ada di danau. Saya berharap saudara punya etika sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan kepada diri saudara bahwa saudara ini memiliki yang sopan. Apalagi nanti yang ke Jordan. Ya, itu gedung itu kerohanian semua. Di sana ada tempat di lantai bawah itu ada makanan-makanan hosek. Tapi mari saudara, saya berharap saudara masuk ke ibadah itu lengkap dengan pakaian yang sopan. Amin. Kalau saudara mau tersinggung soal pakaian, tersinggunglah. Tapi saya akan singgung terus sampai saudara menyadari. Saudara pakai baju yang cukup kain. Oke, lalu kita lanjut sekarang. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghelang jala yang penuh ikan. Ini gambaran daripada kolaborasi, kerjasama. Ini kembali lagi, saudara, jangan cuman semua terus aku dekat dengan Jordan, aku mau di Jordan aja. Ya boleh aja, tapi saudara ingat yang sudah dewasa rohani tanya kepada Tuhan, aku di Jordan atau aku di Tinhau? Ya, jadi ini ada, saudara ini ada kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Kalau anak-anak kulmu bilang sama, Bo, aku mau Tinhau aja. Enggak, harus ikut ke Jordan. Nah itu bawa anggota kulmu itu kepada dirimu, bukan kepada Tuhan Yesus. Lalu anaknya bilang aku mau di Tinhau aja. Tapi enggak, pokoknya kamu harus ikut aku ke Jordan. Di mana Bo ada kamu harus berada tuh. Bukannya di mana Yesus ada, ya. Bukannya Yesus ada, kamu berada. Lah kalau kamu nanti pulang ke Indonesia, kamu akan berkata, Mbok, ya, aku pulang, terus kamu tinggal di mana? Lah Mbok bilang aku di Blitar. Lah anaknya NTT atau Manado, ayo. Saya mau tanya, saudara bisa? Itu kepalsuan semua itu. Makanya di sini dididik untuk berkolaborasi, bekerja sama tanpa saling mengikat. Biarlah anggota kulmu itu diikat oleh kasih Yesus. Oke? Nah, lalu kemudian ayat 9. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan, nah saudara yang kekasih, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus tahu ini lelah, ini capek, lapar. Jadi pada waktu di darat, Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Saudara, ini untuk membuktikan bahwa mereka tidak menghayal. Mereka ini adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu hadir di situ. Makanya disuruh membawa beberapa ekor
untuk dibakar sama-sama, untuk dimakan bersama-sama. Dan saudara yang kekasih, apa yang terjadi? 153 ekor ikan yang didapat dan lalu kemudian dinikmati bersama-sama. Nah saudara, saat ini apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui apa yang saya sampaikan tadi. Saudara, mari saudara harus percaya bahwa saudara dan saya ini, apapun keadaan kita, Yesus selalu ada bersama kita. Persoalan apapun saudara ceritakan kepada Tuhan Yesus. Jangan ceritakan pada manusia, saudara akan kecewa. Hanya di dalam Yesus, saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Mari kita bangkit berdiri.